Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sedulur-sedulur semuanya, teman-teman semuanya yang ada di Jawa dan luar Jawa, Asia mungkin ya, di seluruh dunia lah, di Taiwan, Hong Kong, di Jepang, di Korea, teman-teman Korea juga, yang ada dari Saudi ada juga. Jumpa lagi ya di channel Mbah Di. Kali ini kita bahas masih di Satrio Piningit muncul ya. Ini kita akan membahas dari Jangka Joyoboyo ya, kelanjutannya ini ya. Pada part 4 kali ini kita akan melanjutkan mengenai Satrio Piningit menurut Jangka Joyoboyo. Pada part 3 lalu kita sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud Satrio menurut ramalan Joyoboyo yaitu putra berdarah Indra. Jadi sosok Satrio ini seperti Arjuna dan Krishna, dan munculnya nanti menjelang akhir zaman Kolo Bedu, baru terjadinya ya sesuatu yang besar, peristiwa besar ini maksudnya. Sosok Satria ini juga membawa senjata Trisula Weda, yaitu membawa ajaran Siwa, Buddha atau Hindu-Buddha ke dalam ajaran Jawa. Karena munculnya di Jawa, maka sosok Arjuna dan Krishna menjadi Satrio dan Eyang Semar lah kan. Kalau di India kan sosok Krishna ya, kalau di Jawa Eyang Semar. Sosok Satrio ini menurut Sang Prabu Jayabaya tidak jauh berbeda dengan Arjuna. Artinya Satrio ini mempunyai paras yang tampan, ganteng lah, dan disukai banyak wanita. Dia juga mempunyai hati yang lembut ya, seperti Arjuna. Dia juga orang yang seperti orang yang tak berdaya, orang mitayani. Padahal sebenarnya dia sekti mandraguna, karena dia mempunyai suatu sesuatu yang dikaruniai, yaitu kala cakra, seperti senjatanya Krishna yaitu cakra sudarsana ya, yang kayak apa itu, pitiran apa ya itu. Dia juga suka bercanda, sering guyon, orang itu enggak tegang, enggak sepanengan. Seperti aja dulu juga suka bercanda. Arjuna dulu sama, dilala ya, karena mungkin udah ada ciri-ciri dari sono itu hampir mirip-mirip gitu. Jadi seperti itulah ciri-ciri Satrio Piningit menurut ramalan Sang Prabu Jayabaya. Selanjutnya kita akan melanjutkan bait dari Jangka Joyoboyo, yaitu bait ke 169 ya ini. Sirik den wenehi ati malati bisa kesiku, senenge anggodo anje jaluk cara nista, minta gitu. Ngerti ya yen iku coba aja kaina. Ana beja-bejane sing den puluti, yang dimintai ya, itu istilahnya termasuk beruntung gitu, yang dimintai sama dia. Ateges jantrane Kak Mong sino sebrayat. Nih untuk arti globalnya ini ya. Siapa yang memberi dengan tidak ikhlas maka akan kena bala atau kesampluk ya. Dia meminta dengan cara yang nistalah dan melas, meminta dengan bercanda, tapi jangan menyesal karena beruntunglah bagi yang dimintanya. Jadi kalau yang dia itu meminta, misalnya Mbok saya dikasih minum kopi gitu, kasih saja. Mbok saya minta uang 10.000, kasih wae, nggak usah aneh. Karena apa? Mesti ada sesuatu yang dibalik itu. Sangat, kalau orang yang sudah mungkin ya nun sewu ini mungkin hatinya bersih, jiwanya sudah ada jiwa welas asih, biasanya kalau dimintai nggak diminta aja langsung dikasih, ini kamu tak kasih ini mau nggak gitu. Jadi gue tak kayak iki gelem apa ora, ini jenengan tak aturi ini mau nggak ini, nah, gitu kan. Jadi nggak usah diminta sama sosok itu langsung dikasih gitu. Ada yang mungkin ngasih entah berupa apa, uang atau makanan yang istilahnya dia sukai, karena anak cucunya kalau yang diminta itu akan selamat. Ini ceritanya loh, bukan kata saya loh, dari sananya ini, dari Jangka Joyoboyo yang ke 169 ini maknanya itu. Jadi kalau ada dia tuh seperti kayak ngemis ya, gimana ya, ngemis juga bukan ya, seringnya guyonan ya loh, saya dikasih gitu, mau kasih duitnya saya, tapi nek ento rento ya wis, nah mana nih itu. Jadi kan nggak memaksa kan. Jadi tapi bila yang diminta itu di sini dikatakan istilahnya
sak bejo-bejone menungso itu. Jadi kalau ketemu beliau ini ya itu sangat beruntung sekali. Pokoknya dideketi aja, dibaiki aja, disopanin gitu aja. Kemudian bait yang 170 ini ya, 170 dari Jangka Jayabaya Nun Sewu ini. Ing ngarsa begawan dudu pandhita, sinebut pandhita dudu dewa. Sinebut dewa kaya dene menungsa dudu sejedaya kajawakake kanthi njlentreh gawang-gawang terang grandang. Nah ini artinya di hadapan begawan bukan pendeta, disebut pendeta bukan dewa, disebut dewa namun manusia biasa, bukan kekuatan lain. Dia bisa menjelaskan semuanya sampai terang benderang. Nah ini ya, di hadapan begawan itu seperti begawan Parasurama ya kalau yang di India itu orang tokoh sakti pertapa itu. Bukan pendeta, disebut pendeta tapi sepertinya kayak pendeta tapi bukan dewa, disebut dewa namun manusia bahal. Dewa kok melakukannya wong biasa kayak manusia biasa gitu ya, tapi dia bisa menjelaskan semua dengan detail. Jadi kalau ditanya itu ya, orang lain urung mudeng, dia udah mudeng duluan, sudah mengerti. Dan istilahnya yang dia jelaskan itu bisa dibuktikan, jadi nggak asal dia bicara gitu. Tuh intinya itu yang dari bait 170 Jangka Jayabaya. Kemudian kita masuk ke bait 171 nih. Aja gumun, aja ngungun, iya iku putrane Bathara Indra kang pambayun tun isih kuwasa nundung setan. Tumurune Tirta Brajamusti pisah kaya ngunduh ya siji iki kang bisa paring pituduh pitunjuk ya marang jarwane Jangka kalan ingsun. Tan kena den apusi mergo bisa manjing jroning ati. Ana manungsa kaiden ketemu uga ana jalma sing durung mangsane. Aja sirik, aja gelo. Iku dudu wektunira. Jadi belum waktunya Anda gitu ya. Bisa ketemu nganggo simbol ratu tanpa mahkota. Mula sing menangi inggalo dendoluri dideketin. Aja kongsi zaman kedaton. Madepa den mari kelu beja-bejane anak putih. Nah ini maknane ini ya. Maknanya ini. Itu marang jarwane Jangka kalan ingsun. Jangan heran, jangan bingung. Dialah putra Bathara Indra yang cerdas dan masih kuasa untuk mengusir setan. Nah ini kalau setan demit sama dia tunduk, ini suruh pergi ya pergi gitu aja, enggak neko-neko ini kelihatannya loh ya. Turunnya seperti air suci Brajamusti yang memisah sehingga menurunkan hanya satu sosok yang bisa memberi petunjuk dengan benar tentang ramalan itu. Dan tidak bisa dibohongi karena dia bisa merasuk ke hati, dia bisa membaca hati. Orang yang ada di depannya dia bisa membaca, mungkin orangnya mau gimana gitu berbaca, dia udah ngerasa dan dia sudah antisipasi pasti. Udah ada istilahnya sambutan lah, jadi udah ada, dia bisa kayak benturan bisa. Ada manusia yang bisa bertemu tapi ada yang belum saat itu kan. Ada yang sudah bisa ketemu tapi juga ada yang istilahnya apa urung wektune gitu. Jadi wis digoleki mrono mrene udah dicari sana sini dilalah, kalau memang belum waktunya ya nggak ketemu gitu ceritanya gitu teman-teman. Belum saatnya bertemu ya, jadi belum waktunya. Jangan benci dan jangan kecewa, nggak usah disengiti, jangan kecewa karena kalian belum waktunya untuk bertemu membawa simbol ratu tanpa mahkota. Maka barang siapa yang sudah bertemu segeralah mendekat, jangan sampai terputus. Menghadaplah, ikuti setiap wejangannya supaya beruntung sampai anak cucu noto. Ini kata beliau ya. Jadi nanti ini kan pesan wangsit itu pesan dari Jangka Jayabaya. Jangan benci dan jangan kecewa. Itu intinya ya ojo disengiti lah pokoknya. Ojo di ora seneng gitu nggak boleh. Karena kalian belum waktunya untuk bertemu. Jadi udah ketemu pun karena belum waktunya, dia nggak tahu bahwa dia itu sosok itu. Jadi seolah-olah belum bertemu. Membawa simbol ratu tanpa mahkota. Sebenarnya dia tuh simbol dari kayak Sinunggalan Dewa Wolu itu ya, dari beberapa dewa, mungkin dari siapa Brawijaya beliau, terus
Prabu Siliwangi kan itu termasuk tokoh-tokoh gitu, tokoh-tokoh Satrio Piningit masa lalu itu. Jadi terus apalagi ini raja-raja yang dimana beliau muncul itu saat situasi yang benar-benar luar biasa, adanya ketimpangan ya, ketidakadilan yang luar biasa. Jadi mereka tuh muncul, jadi bukan sosok yang menjadi nun sewu ya seperti penguasa, itu bukan, beda. Jadi dulu waktu itu munculnya sosok ini nanti itu menurut istilahnya Jangka Jayabaya ini ya, itu bukan yang seperti saat sekarang. Jadi munculnya itu karena terjadinya peristiwa besar, misalnya perang besar hebat banget. Nah, dan sudah nggak ada yang bisa diharapin lah sama manusia di sekitar, mungkin di Indonesia atau mungkin Asia atau dunia itu. Jadi sosok ini muncul seperti dulu kayak di film Avatar itu ya, di Cina itu kan sudah ketidakadilan begitu hebat loh. Dia muncul sebagai anak kecil kan, bisa hebat ilmunya gitu, karena sosoknya di Cina ya kungfu lah ya, silat itu ya, dia sebagai seorang pendekar silat intinya itu bisa terbang sana, wah luar biasa, dengan kendaraannya seperti apa, kambing seperti sapi apa ya, itu bisa terbang sana sini gitu. Jadi membawa simbol ratu tanpa mahkota. Barang siapa yang sudah bertemu segeralah mendekat. Jadi berbaik hati lah, pokoknya baik gitu aja, itu udah cukup. Jadi nggak perlu disembah, dia nggak mau, dia tahu sudah bukan Tuhan mana nih kan, bukan yang di atas. Jadi hanya sebatas ya putusan gitu. Menghadaplah, ikuti setiap wejangan. Jadi kalau dia bercerita nggak muluk-muluk, misalnya dia datar sederhana tapi mengena itu bisa beruntung sama anak cucu yang dilalah kyo selamat gitu aja ya. Kemudian dari bait yang 172 ya dari Jangka Jayabaya ini masih nih, iki dalan kanggo sing eling lan waspada. Sabdo Palon ini kelihatannya. Ing zaman kala Bendu Jawa, aja nglarang dalem ngeluri wong apeng awak dewa. Cures ludes saka braja jelma kumara, aja kleru pandita, samusana larinen pandita asenjata Trisula Weda. Iku hiya pinaringane dewa. Ya, jadi dalan kanggo sing eling. Jadi ini kelihatannya piweling lah ya. Pesen-pesen dari Mbak Sabdo Palon ini, Mbak Yai Semar ya. Badronoyo, Sang Hyang Ismaya, Sang Hyang Wening ya. Nah, ini artinya global ini ya. Inilah jalan petunjuk bagi yang ingat dan waspada. Pada zaman kala Bendu Jawa mendekati ini udah masuk, ini udah buka pintu, udah masuk ini. Dan saat ini loh ya, dan waspada pada zaman kala Bendu Jawa, jangan melarang saya untuk mencari sosok yang berbadan dewa. Jadi kalau ada orang yang mencari ini ya, jangan dilarang, biarin aja. Siapa yang menghalangi akan sirna. Jadi nggak usah coba-coba terus menghalang-halangi gitu. Nah, kamu no ya, biarin, kita mending diem gitu, biarin aja gitu. Nggak usah yang gimana. Tapi kalau kamu ya monggo-monggo aja. Jangan keliru dalam mencari pandito. Carilah pandito yang bersenjatakan Trisula Weda, yang merupakan pemberian dewa. Inilah jalan petunjuk. Jadi merupakan suatu petunjuk kan. Ini bukan saat sekarang ini, bukan, karena apa, ini kan kondisi masih mandan normal ya, mandan normal. Nanti kalau ini munculnya saat sosok ini Satrio Piningit itu situasi sudah nggak normal maknanya, sudah mungkin ada peristiwa besar, entah meteor, tsunami, atau mungkin perang dunia yang nggak kebayang. Seperti corona kan, ini nggak kebayang kan, katanya dulu alarm, mungkin ternyata terjadi di Indonesia. Jadi segala sesuatu kita itu jangan ngilani dulu, jadi ikuti petunjuk yang sudah diberikan oleh leluhur lah ya. Mbah-mbah kita dulu itu diuri-uri, coba bener gak ya terjadi kan. Adanya dulu kan juga ya di Jangka Jayabaya bait keberapa itu ya, wong dicakot semut mati, wong dicakot nyamuk mati. Itu maknanya ya corona ini. Jadi dulu kan belum terbayang kata-kata corona itu, jadi covid. Maknanya apa ya, sekarang ini sudah mulai di zaman-zaman ini. Jadi orang tahu-tahu meninggal, obatnya juga sulit sekali ya. Ya bisa sembuh hanya mungkin berapa persen gitu, alhamdulillah sembuh. Cuma kan ini sangat sulit. Cuma dari zaman dahulu itu sudah terbaca. Terus juga dalam Jangka Jayabaya itu juga ada ya, istilahnya apa itu, bumi ini kalungan wesi. Kalungan wesi itu ular.
kayak ular kalung itu ya. Manane apa kereta api dari besi. Tuh, ono kereta tanpa suwiwi. Maknanya apa? Ada kereta yang bisa terbang, pesawat terbang. Nah, kan ada. Dulu kita kan nggak kepikiran, mungkin kalau kita nggak mikir sejauh itu ya, karena sosok beliau ini ya. Itu kan seorang bukan orang biasa gitu ya, nggak kayak kita yang masih dikit-dikit HP komen gimana dengan mudahnya aja. Dulu beliau itu tukang tirakat gitu. Mungkin mantang makan kayak bertapa di mana itu ya. Bukan sosok yang biasa. Kita kan orang biasa ya kita. Jadi ya beda dengan mereka. Dia bisa melihat jauh-jauh yang akan terjadi, bisa melihat. Itu bukan, menurut saya itu bukan meramal maknanya. Beliau hanya melihat saja, tidak meramal. Meramal kan mengatakan bahwa ini enggak. Cuma beliau sedang bertapa gitu, menepi lah. Nepi itu ngenep ke pikiran, artinya bertapa, orang Islamnya bertafakur gitu. Jadi beliau sedang mungkin di tempat yang sangat sunyi lah ya, menepi gitu aja lah. Itu mendapat gambaran seperti ini, nanti di suatu saat tahun sekian terjadi ini, penyakit ini, ada pesawat, ada ini, dan cuma kan tidak secara mentah, kita harus dioncai dulu. Jadi kalau misalnya ada pesan itu jangan dimakan mentah-mentah, itu keloloten gitu. Jadi diudari, segala sesuatu itu diudari gitu. Jadi jangan istilahnya ini ada misalnya ya yang simpel itu loh, meteor. Dulu kan paling ya meteor, sekarang mungkin beda lagi, bisa jadi itu kayak apa, kata-kata ini loh apa, pitung dino lintang kemukus lintang pari ya, suwene pitung dino pitung bengi. Lah itu jangan ada apa hujan meteor, belum tentu. Jadi maknanya kita bisa jadi loh ini perang rudal itu. Jadi dulu kan belum ada rudal, nggak ada, paling mungkin perang santet apa ya, cuma kan gede ini katanya. Nah itu terus terjadi musibah yang mengerikan gitu. Itulah merupakan pemberian senjatanya, pemberian dewa yang bersenjatakan Trisula Weda, yaitu curang jejak jujur bersih gitu ya. Bait 173, bait terakhir nih, ngluruk tanpa bolo yang menang tanpa ngasra kalian ya. Para kawula padha suka-suka marga adiling pangeran wis teka ratune nyembah kawula angagem Trisula Weda. Para pendeta ya padha muja, ya iku momongane kaki sabda palon ini Mbah Semar sing wis adiwirang nanging kondang genoha kacetha kanthi jinglang. Ora ana wong resula kurang ya iku tandane kala bendu wis minger. Manane apa? Dia itu sosok ini ya pasti pernah mengalami kejadian yang enggak enak, dimalu-maluin, dia bertindak mungkin kesalahan ya, yang bikin malu turun temurun ya. Tapi dia kondang ya, jadi terkenal kondang, kondang api apa elek lah. Mana nih tuh senti waktu jajering kalau mukti andayane indri ing jagat raya padha usung bekti lah. Ini artinya global ya, maju berperang tanpa pasukan, tapi kalau menang tidak menghina, tidak terus sombong gitu ya. Semua masyarakat bergembira ya, karena keadilan sang kuasa telah tiba. Raja pun menyembah rakyat menggunakan Trisula Weda. Dengan raja itu mengabdi ke rakyat ya, dengan andap asor, dengan menghormati rakyatnya gitu. Para pendeta mendengarkan suara rakyat mana nih. Para pendeta juga pada memuja, yaitu itulah asuhan Ki Sabda Palon, Sang Hyang Semar, Sang Hyang Ismaya, yang sudah menanggung malu tapi kondang. Sekarang semua sudah sangat jelas, tidak ada yang mengeluh kekurangan. Itu tandanya zaman kalau bendu sudah lewat, berganti zaman yang penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya. Semua menaruh rasa hormat yang tinggi, itu nanti muncul itu jadi suasana itu nyaman, happy itu aja. Ini intinya itu. Terus ini jadi kesimpulan bait 106 dan 173 bahwa sosok SP ini bukan begawan, bukan pendeta, ataupun bukan sosok tokoh gitu aja ya. Bukan pejabat atau bukan orang kaya atau miliarder, tapi dia adalah orang biasa yang tidak punya apa-apa. Harta tidak punya, kedudukan juga tidak punya, tapi dia punya kuasa untuk mengusir jin, setan atau bangsa dedemit. Sosok SP ini juga bisa menerangkan dengan jelas dan gamblang mengenai Jangga Joyoboyo ini. Dan bagi yang eling dan waspada, silahkan carilah sosok SP ini, goleti ayo cepat goleti. Dan barang siapa nanti ada yang melarang cari sosok ini, maka dia akan celaka. Gitu aja, celakalah pokok itu. Dan beruntunglah bagi yang sudah bisa bertemu dengan SP ini.
segeralah mendekat. Bagi yang sudah bisa bertemu jangan menghindarinya atau memusuhinya, apalagi bagi yang mendekat tentunya akan selamat dan beruntung sampai anak cucu. Bagi yang menghindari atau yang memusuhinya pasti akan celaka. Ini dari sono loh ya, dari Jangka Jayabaya loh ini. Terus ini jadi kesimpulan dari Jangka Jayabaya ini adalah pesan dari Sang Prabu Jayabaya pada anak cucunya untuk mencari sosok SP ini yang ciri-cirinya sudah dijelaskan, dan jika sudah bertemu disarankan untuk mendekat supaya selamat seluruh anak cucunya, karena sosok SP ini adalah ya penyelamat gitu. Lalu bagaimanakah cara mencari sosok SP ini? Tidak bisa didekati dengan ilmu pengetahuan atau meditasi atau dengan doa-doa, tapi sosok SP hanya bisa didekati dengan rasa cinta, kasih yang tulus, kasih sayang, welas asih maknanya gitu ya. Silakan kalian para ibu, bapak, Pak D, Bude, Mbak Mas supaya menyimpulkan sendiri dari penjelasan saya. Bukalah mata hati kita semuanya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tulus supaya kalian bisa menemukan sosok yang kalian cari. Siapa tahu dia sangat dekat dengan Anda semuanya, tapi Anda tidak mengetahuinya. Karena hati kita mungkin loh ya banyak tertutup oleh banyak nafsu dunia. Janganlah mencari sambil melawan, sambil bla bla gitu, guyon, tawa hahaha. Ya nggak apa-apa sih, melawan sambil tertawa. Karena sampai kapanpun Anda tidak akan dapat menemukannya. Tuh ya. Tuh. Dan perlu Anda ketahui bahwa sekarang kisah Mahabharata sedang terulang lagi di situasi ini sekarang. Adalah kisah yang menunjukkan sesuatu yang nggak nyaman lah pokoknya gitu. Ya pokoknya dianu lah ya, timbang-timbang kesimpulan sendiri ya. Oke teman-teman semuanya ini. Dan dimana kisah Mahabharata akan terulang dan terus berulang di masa-masa yang akan datang. Ini dicontohkan bahwa Krishna itu ya, itu ngerasui lah itu Sinunggalan Dewa Wolu lah ini intinya itu. Jadi maksudnya adalah Sabdo Palon Arjuna itu, yang Krishna itu ya, Sang Hyang Wening maknanya itu sebetulnya. Demikian dulu ini ya, itu dari ya penjabaran itu loh. Pokoknya digoleti aja lah. Ini gambar background pertama kami di sini itu kan itu Serandil. Saya ke Serandil sengaja ke sana. Ya memang agak berindang-berinding itu teman-teman. Memang energinya besar sekali di situ. Jadi bisa monggo cari di sekitar situ ya. Jangan menoleh, nanti ketemunya gagak yang berkoar itu kan, pada nggak tahu. Jadi di situ kalau pengen ketemu ya coba di situlah termenung. Nek wong Jawa jaran itu ya nepi gitu loh. Di situ juga ada masjidnya, ada di sana. Tuh. Nah, begitulah teman-teman ya. Jadi nah ini kan di backgroundnya ya, ini di sekitar parkiran Serandil ya, Adipala ini. Ya monggo itu. Memang lokasinya nek menurut istilahnya saya lihat itu ya, nanti cocoknya itu di sekitaran ini nih. Karena pada Sabdo Palon ya, Bayang Semar itu di sekitar sini nih. Gitu. Sekarang mungkin ya lelaku gitu ya, sering di sekitaran sini gitu. Demikian dulu teman-teman. Ada salah kata saya mohon maaf sekali. Semoga yang belum subscribe monggo subscribe ya, ditunggu subscribe gitu ya. Matur nuwun banget yang sudah, semoga panjang umur banyak rezeki gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.